posisi wilayah Indonesia yang strategis sehingga ancaman menjadi hal yang bisa datang kapan saja. Mempersiapkan diri dalam melawan ancaman menjadi hal yang terbaik yang dapat dilakukan. Hal pertama yang bisa dilakukan yaitu dengan mengenal apa saja contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan negara yang ada. Sebelum membahas mengenai apa saja contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan negara, perlu mengenal tentang integrasi nasional dahulu. Integrasi nasional merupakan bentuk penyatuan dari sebuah bangsa untuk dapat membentuk kesatuan yang utuh. Dalam arti lainnya, integrasi nasional memiliki nilai untuk bisa menyatukan bangsa dalam kesederhanaan. Tentunya, keberadaan dari integrasi nasional memegang peran penting untuk bisa menciptakan kelarasan di tengah masyarakat Indonesia. Selain itu, integrasi nasional juga membantu negara untuk tetap utuh dan tahan dari berbagai ancaman. Bentuk dari ancaman ini ada berbagai macam dan bisa datang di berbagai bidang dan dimensi kehidupan. Salah satunya yaitu pertahanan dan keamanan negara yang lebih menyinggol tentang ancaman militer. Berikut merupakan beberapa macam bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan negara serta penjelasannya. 1. Agresi. Contoh ancaman yang pertama yaitu agresi. Jenis ancaman yang satu ini merupakan ancaman militer yang dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan bersenjata dari negara lain ke suatu negara tertentu. Salah satu contoh dari agresi yang sudah terjadi yaitu saat peristiwa agresi militer Belanda 1 dan 2. Kejadian agresi militer Belanda 2 sendiri terjadi di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1945. 2. Pelanggaran wilayah. Sudah bukan menjadi hal yang baru lagi bahwa adanya pelanggaran wilayah dapat membawa ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan wilayah negara. Ancaman atas pelanggaran wilayah ini juga seringkali membawa kondisi yang membahayakan terhadap bangsa di negara tersebut. Tindakan atas pelanggaran wilayah tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan kapal maupun pesawat yang melewati batas. Bentuk pelanggaran wilayah yaitu adanya kegiatan kapal nelayan dari Cina yang masuk ke kawasan zona ekonomi eksklusif di daerah Natuna. Tentu tanpa izin yang resmi, maka tidak bisa untuk memasuki wilayah satu ini dengan bebas. Yang ketiga, spionase. Spionase merupakan ancaman militer yang dilakukan oleh negara dengan cara memata-matai negara lainnya. Tujuan dari spionase yaitu untuk bisa mendapatkan dokumen atau data rahasia penting yang diinginkan oleh negara lain. Bentuk dari spionase yaitu tindakan pelanggaran pada tahun 2008 atas penggunaan sistem komputer militer milik Amerika Serikat. Pelanggaran ini dilakukan oleh badan spionase asing untuk tujuan tertentu. Tindakan spionase tersebut dilakukan melalui sambungan flash disk yang di dalamnya ada virus dan disambungkan ke komputer tersebut. Lebih tepatnya kejadian ada di markas Timur Tengah milik Amerika Serikat. Selanjutnya yang keempat yaitu sabotase. Sabotase sendiri merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan terhadap perusakan instalasi dan juga objek vital nasional. Bentuk dari sabotase, misalnya yang sempat terjadi pada tanggal 9 Mei 2012 lalu dan dialami oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Sabotase tersebut terjadi dengan memanfaatkan alat pelacak sinyal dari darat dan pelacak tersebut ditujukan langsung terhadap pesawat Sukhoi. Pada saat terjadi sabotase tersebut, pesawat Sukhoi tengah melakukan masa percobaan di area Indonesia. Akhirnya, dari sabotase ini membuat pesawat Sukhoi mengalami kecelakaan dan menabrak tebing. 5. Pemberontakan bersenjata. Pemberontakan senjata merupakan bentuk penolakan atas pihak otoritas yang bisa timbul dan disebabkan karena berbagai jenis alasan. Pemberontakan senjata tersebut bisa berbentuk dalam pembangkangan sipil maupun kekerasan yang dilakukan secara terorganisir. Upaya ini dilakukan untuk bisa meruntuhkan pihak otoritas yang sedang berjalan. Misalnya, pemberontakan Angkatan Perak Ratu Adil pada tanggal 23 Januari 1950 lalu. Lebih tepatnya, pemberontakan ini terjadi di Kota Bandung. 6. Aksi teror.
Bisa dikatakan bahwa aksi teror sendiri cukup banyak dan sering terjadi di Indonesia. Misalnya aksi teror bersenjata yang biasa dilakukan jaringan terorisme internasional. Bisa juga ancaman tersebut dilakukan oleh jaringan terorisme yang sudah membangun kerjasama dengan jaringan terorisme yang ada di dalam negeri. Contoh dari aksi teror yaitu terjadinya peristiwa kekerasan bersenjata di tahun 2011 lalu. Lebih tepatnya terjadi kepada pekerja perkebunan yang terletak di Kerueng, Jawa Pedalaman, Kecamatan Geureudong, Pase, Aceh Utara. Pada saat itu, para pekerja sedang melakukan kegiatan menonton televisi bersama dan kemudian mengalami kekerasan bersenjata. Kekerasan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak mereka kenal. 7. Perang Saudara. Perang saudara sendiri merupakan bentuk ancaman militer yang terjadi terhadap kelompok masyarakat bersenjata. Biasanya ancaman ini ada di dalam sebuah wilayah maupun daerah yang sama. Bentuk kejadian dari perang saudara ini misalnya yang sempat terjadi di kota Poso, Palu, dan Palopo wilayah Ambon. Perang saudara tersebut diawali dengan adanya pertengkaran antara sopir taksi dan penduduk Ambon. Sopir taksi tersebut merupakan non-Islam dan penduduk Ambon merupakan para pemeluk agama Islam. 8. Konflik komunal. Bentuk ancaman lainnya yaitu konflik komunal. Ancaman ini bisa terjadi di tengah masyarakat umum dan biasanya terjadi karena adanya disintegrasi atas identitas komunal, termasuk dalam aspek sosial seperti ekonomi, politik, pertahanan, ideologi, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi merupakan beberapa contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan negara. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan merupakan suatu ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang mengganggu kehidupan suatu negara, karena dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi warga negara. Ancaman ini berpotensi menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Semoga kalian menyimak video presentasi kami dengan baik. Syukurlah tidak ada dari kalian yang sampai tidur mendengkur. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami pamit undur diri karena kalau maju dia nggak peka. Terima kasih.